Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Prabowo, NPM 2008260084. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas mind map saya di blok endokrin metabolisme dan nutrisi dengan judul diabetes mellitus tipe 2. Nah, definisi dari diabetes mellitus tipe 2 ialah kelainan metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi akibat resistensi insulin dan disfungsi sel beta pankreas yang menyebabkan gangguan produksi insulin. Nah, adapun etiologi dari diabetes mellitus tipe 2 dikarenakan resistensi insulin dan penurunan progresif dalam produksi insulin sel beta pankreas. Kemudian faktor risiko dari diabetes mellitus tipe 2 ini, yang pertama faktor genetik, yang kedua gaya hidup yang kurang baik, di mana kurangnya aktivitas fisik, yang kemudian pola makan yang buruk, eh, yang keempat obesitas, yang kelima faktor usia, yang keenam riwayat penyakit bawaan seperti hipertensi dan dislipidemia, kemudian kurangnya pengelolaan stres. Nah, masuk ke patofisiologi dari diabetes mellitus tipe 2. Nah, di mana tubuh mengalami ketahanan terhadap insulin, yang berarti sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Sebagai respon, pankreas berusaha memproduksi lebih banyak insulin, namun seiring waktu, sel beta pankreas yang memproduksi insulin akan menurun kapasitasnya. Akibatnya, kadar glukosa darah tetap tinggi. Selain itu juga, lemak perut atau visceral fat mengeluarkan asam lemak bebas yang berperan dalam mengurangi sensitivitas insulin. Akumulasi dari lemak juga dapat menyebabkan peradangan ringan yang mengganggu jalur sinyal insulin. Kemudian, tanda dan gejala dari diabetes mellitus tipe 2 ini, biasanya pasien mengeluhkan yang pertama itu polipagi, nafsu makan yang meningkat, kemudian poliuri, seringnya buang air kecil, kemudian polidipsi, eh, seringnya merasa haus. Kemudian pasien juga mengalami mudah lelah, seperti kemudian penurunan berat badan, kemudian pasien juga memiliki luka yang sulit sembuh dan gangguan penglihatan. Nah, masuk ke pemeriksaan penunjang, di mana ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama, gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, gula darah puasa 126 mg per desiliter, gula darah 2 jam postprandial lebih dari 140 mg per desiliter, TTGO lebih dari 200 mg per desiliter, dan HbA1c 6,5%. Nah, diagnosa banding dari diabetes mellitus tipe 2 ini, yang pertama diabetes mellitus tipe 1, diabetes gestasional, dan sindrom metabolik. Kemudian untuk tata laksana dari diabetes mellitus tipe 2 ini, eh, untuk non farmakologi, yaitu diet dan pola makan yang baik, pembatasan kalori, peningkatan serat, dan pengurangan karbohidrat dan lemak jenuh. Dan aktivitas fisik, olahraga teratur minimal 100 menit, 150 menit per minggu. Kemudian untuk farmakologinya, pemberian metformin 500 mg dan injeksi insulin. Nah, komplikasi dari diabetes mellitus tipe 2 ini, yang pertama yaitu neuropati, nefropati, retinopati, dan penyakit kardiovaskular. Dan yang terakhir itu ada ulkus diabeticum. Maaf, saya tidak mencantumkannya di sini. Nah,
Prognosis dari diabetes mellitus tipe 2 ini, di mana prognosisnya bervariasi tergantung pada kontrol glukosa darah dan faktor risiko. Dengan pengelolaan yang baik, pasien dapat hidup sehat dan menghindari komplikasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan komplikasi serius dan mengurangi harapan hidup. Nah, yang terakhir yaitu edukasi dan pencegahan dari diabetes mellitus tipe 2 ini. Yang pertama, pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat, tidak merokok dan minum alkohol, menjaga berat badan yang ideal. Kemudian yang kelima, rutin menjalani pemeriksaan gula darah. Yang keenam, penyuluhan tentang resiko obesitas dan pentingnya gaya hidup sehat. Dan yang ketujuh, yaitu screening dini bagi individu dengan faktor resiko yang tinggi. Nah, ini referensi yang saya dapatkan. Sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.